Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai menentukan volume bangun ruang tabung gabungan. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Volume bangun ruang tabung gabungan. Perhatikan gambar tabung berikut ini. Nah, tabung ini mempunyai jari-jari R dan tinggi T. Berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya, itu didapat rumusan untuk menghitung volume tabung. Yang pertama, jika yang diketahui adalah luas alas tabung, maka dapat kita gunakan rumus volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi. Berikutnya, jika yang diketahui adalah jari-jari alas tabung, maka volume tabung itu sama dengan PR pangkat 2 dikali T. Terakhir, jika yang diketahui adalah diameter alas tabung, maka volume tabung sama dengan 1/4 pi D pangkat 2 dikali T. Nah, di mana nilai pi di sini sama dengan 22/7. Jika nilai tinggi jari-jari atau diameter tabung tersebut merupakan kelipatan dari 7. Atau bisa kita gunakan nilai pi sama dengan 3,14 jika nilai dari tinggi, jari-jari, dan diameter tabung tersebut bukan merupakan kelipatan dari 7. Nah, selanjutnya R di sini adalah jari-jari tabung, kemudian D adalah diameter tabung, dan T adalah tinggi tabung. Nah, untuk pembelajaran kali ini akan saya berikan contoh soal bagaimana cara menentukan volume bangun ruang tabung yang digabungkan dengan bangun ruang kubus. Nah, langsung saja perhatikan contoh soal berikut ini. Hitunglah volume bangun ruang di samping. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan gambar di samping ini. Nah, di samping ini terdapat sebuah bangun ruang yang merupakan gabungan dari bangun ruang kubus dan bangun ruang tabung. Nah, untuk bangun ruang kubus itu panjang rusuk-rusuknya sama, yaitu 20 cm. Maka diketahui bahwa nilai S yaitu panjang rusuk kubus sama dengan 20 cm. Nah, kemudian bangun ruang yang berada di atas kubus ini adalah bangun ruang tabung. Nah, di mana tabung ini mempunyai diameter yang sama dengan panjang rusuk kubus, yaitu 20 cm. Dan tinggi tabungnya adalah 25 cm. Sehingga nilai D itu sama dengan 20 cm dan nilai T sama dengan 25 cm. Nah, di soal ini akan kita cari berapakah volume bangun ruang ini atau volume gabungannya. Nah, untuk menghitung volume gabungan dari bangun ruang ini, maka akan kita cari volume dari masing-masing bangun ruangnya, yaitu berapakah volume kubus dan berapakah volume tabungnya. Nah, pertama-tama akan kita hitung terlebih dahulu volume bangun ruang kubus. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai bangun ruang kubus, untuk menghitung volumenya itu kita gunakan rumus sebagai berikut. Volume sama dengan S pangkat 3, di mana S ini merupakan panjang rusuk kubusnya. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai S sama dengan 20 cm ke dalam rumus ini. Maka
Pi sama dengan S pangkat 3, yaitu 20 cm dipangkatkan dengan 3. Nah, 20 cm dipangkatkan dengan 3 itu artinya perkalian berulang 20 cm sebanyak 3 kali, yaitu 20 cm dikali dengan 20 cm dikali dengan 20 cm. Nah, hasil dari 20 cm dikali dengan 20 cm adalah 400 cm persegi. Selanjutnya 400 cm persegi dikali dengan 20 cm, hasilnya adalah 8000 cm kubik. Maka didapat Pi sama dengan 8000 cm kubik. Jadi, berdasarkan uraian ini maka didapat bahwa volume kubus adalah 8000 cm kubik. Nah, setelah kita dapatkan volume kubusnya, maka langkah selanjutnya akan kita cari volume tabungnya. Karena yang diketahui dari soal ini adalah diameter alas tabungnya, maka akan kita gunakan rumus untuk menghitung volume tabung, yaitu sebagai berikut. Pi sama dengan 1/4 dikali Pi dikali dengan D pangkat 2 dikali T. Nah, di mana D adalah diameter alas tabung dan T adalah tinggi tabung. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai D sama dengan 20 cm dan nilai T sama dengan 25 cm ke dalam rumus ini. Nah, karena nilai D sama dengan 20 cm bukan merupakan kelipatan dari 7, dan nilai T sama dengan 25 cm juga bukan merupakan kelipatan dari 7, maka nilai Pi yang akan kita gunakan di sini adalah 3,14. Sehingga Pi sama dengan 1/4 dikali dengan V, yaitu 3,14, dikali dengan D pangkat 2, yaitu dikali dengan 20 cm dipangkatkan dengan 2, kemudian dikali dengan T, yaitu dikali dengan 25 cm. Selanjutnya, Pi sama dengan 1/4 dikali dengan 3,14 dikali dengan hasil dari 20 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 400 cm persegi. Kemudian dikali dengan 25 cm. Nah, perhatikan bahwa 400 cm persegi itu bisa kita bagi dengan 4. Hasilnya adalah 100 cm persegi. Sehingga didapat Pi sama dengan 1 dikali 3,14 dikali 100 cm persegi dikali 25 cm. Nah, hasil dari 1 dikali dengan 3,14 adalah 3,14. Selanjutnya, 3,14 dikali dengan 100 cm persegi, hasilnya adalah 314 cm persegi. Berikutnya, 314 cm persegi dikali dengan 25 cm, hasilnya adalah 7.850 cm kubik. Maka didapat nilai Pi sama dengan 7.850 cm kubik. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat volume tabungnya adalah 7.850 cm kubik. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, setelah kita dapatkan volume tabung dan volume kubusnya, maka langkah selanjutnya tinggal kita hitung volume bangun ruang di samping ini. Nah, untuk menghitung volume bangun ruang di samping ini, tinggal kita jumlahkan volume kubus dan volume tabung. Sehingga
volume bangun ruang di samping sama dengan volume gabungan, yaitu volume kubus ditambah dengan volume tabung. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari volume kubus sama dengan 8.000 cm3 dan volume tabung sama dengan 7.850 cm3 ke dalam rumus ini. Maka volume gabungan sama dengan volume kubus, yaitu 8.000 cm3 ditambah dengan volume tabung, yaitu 7.850 cm3. Nah, hasil dari 8.000 cm3 ditambah dengan 7.850 cm3 adalah 15.850 cm3. Maka didapat volume gabungan sama dengan 15.850 cm3. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa volume bangun ruang di atas ini adalah 15.850 cm3. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menentukan volume tabung gabungan. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.